Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita hormat sudah tiba pada pukul 9. Khatabuna billah ba'da hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu pengajaran daripada dahan kayu yang telah mendapatkan kehormatan dalam beberapa saat, dalam beberapa waktu, yang untuk Nabi kita meletakkan tangan. Khutbah Jumat disampaikan, tangan Nabi kita ke atas dia, tunggul. Nabi kita ceramah, Nabi kita khutbah, Nabi kita menyampaikan mau'izah hasanah, tangan Nabi kita di atas tunggul. Tak jauh mana tunggul Nabi kita tinggalkan seketika dengan mimbar dibuat. Katakan saja mimbar di sana, tangga pertama, kedua dan ketiga, alhamdulillah. Khutbah pertama Nabi kita sampaikan di hadapan para sahabat, ternyata kedengaran tangisan dan isakan daripada tunggul. Padahal tunggul tadi itu tidak kehilangan baginda Nabi. Nabi kita tak tinggalkan kemana-mana. Nabi kita masih ada di dalam masjid. Tunggul juga adanya di dalam masjid. Bagaimana tunggul yang tidak ada hati tadi itu, hanya dengan jarak ukuran tidak lebih daripada dalam beberapa meter saja, ternyata sudah meluangkan rasa rindu dan mahabbahnya, terisak-isak dengan tangisannya karena merindukan Sayyiduna Rasulullah SAW. Kita ada hati di sini, kita ada perasaan, kita ada emosi. Tapi kenapa tidak terarahkan kepada hal-hal yang positif seperti itu? Setelah Nabi kita wafat, suasana dan keadaan di Madinah, suasana yang tidak pernah dialami dan juga tidak pernah dirasakan oleh para sahabat sebelumnya, yang menangis, yang menitir-nitir. Sayyidina Utsman yuwas-was, kalau dengan bahasa kita seperti orang yang sudah tidak sedar diri. Sayyidina Umar dengan pedang yang terhunus, sesiapa saja mengatakan Nabi Muhammad telah meninggal dunia akan kupenggalkan lehernya. Sementara dengan sahabat-sahabat Nabi kita lainnya seperti tidak percaya dan juga seperti tidak meyakini bahwasanya baginda telah pergi meninggalkan mereka. Dalam satu riwayat, keledai, janganlah sampai dengan nafsi kita lebih mudah daripada keledai. Tidak lebih daripada seekor keledai yang namanya Ya'fur. Keledainya baginda Nabi. Setelah Nabi kita wafat, Ya'fur tadi tujuannya sudah tidak keluar. Pergi sana, pergi sini, bolak-balik, mudar-mandir sampai mati di sebuah telaga. Seakan-akan dia berperasaan sudah tidak nikmat rasanya hidup, sudah tidak ada artinya dunia, yang seketika mataku sudah tidak menatap kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat itu, dari minggu ke minggu, tengok sana baginda yang terbayang, tengok situ Nabi kita kelihatan, lihat tempat Nabi kita duduk, tempat Nabi kita khutbah, tempat Nabi kita berbual-bual dengan sahabat, Istuanatul Wufud, tempat Nabi kita menerima delegasi. Ini semuanya membuka hati dan perasaan para sahabat, sehingga dengan sahabat Nabi kita senantiasa melakukan azan sudah tak reti atau sudah tak boleh, rasa sudah tidak mampu dan juga tidak sanggup untuk tinggal di Al-Madinatul Munawwarah, tempat yang beliau cintai. Sayyidina Bilal yang mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok di sana terbayang-bayang Nabi kita pada waktu makan. Tunggu di situ terbayang-bayang kalau setelah azan dikumandangkan, tunggu menunggu Nabi kita keluar. Nabi kita akan keluar daripada pintu sana, maka dengan Sayyidina Bilal pun siap-siap untuk melantunkan qomat. Lihat di sana pada saat Nabi kita menerima delegasi, lihat di situ saat ketika Nabi kita menyampaikan khutbah itu sudah tidak ada lagi dengan mereka. Begitu kembali ila rafiqil a'la, memenuhi jemputan Allah Jalla wa'ala. Akhirnya dengan Sayyidina Bilal rasa tidak mampu untuk tinggal di Madinah, buat keputusan berani kota Madinah beliau tinggalkan, maka dengan beliau berhijrah ke negeri Syam. Berada di Syam. Kenapa? Sebab sudah tidak larat duduk di Madinah. Sebab
hati dan perasaan senantiasa terganggu dan terbuka dengan kenangan indah bersama Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari tahun ke tahun, daripada waktu ke waktu, ternyata dengan baginda datang dalam mimpi beliau. Nabi kita katakan kepada Sayyidina Bilal dalam mimpi, "Mahadal jafa ya Bilal. Bilal, kenapa awak lasak sungguh dengan aku? Kenapa kau tinggalkan negeriku? Kenapa kau tinggalkan jauh? Kenapa kau tinggalkan aku?" Sayyidina Bilal bangun pada pagi hari itu dalam keadaan yang sudah tidak stabil. Setelah bermimpi bertemu Rasulullah, baginda yang datang berkunjung ke negeri Syam dalam mimpi, "Mahadal jafa." Jafa itu sikap lasak, sikap kasar, sikap sadis. "Kenapa awak sampai hati meninggalkan aku?" Maka dengan Sayyidina Bilal setelah bermusyawarah dengan keluarga, secepat kilat dengan tunggangan beliau pergi menemui Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan salat dan salam di hadapan kubur baginda Nabi. "Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya khairah khalqillah." Atas permintaan daripada dua orang sahabat, Sayyidina Abi Bakar wa Umar, mereka betul-betul merindukan lantunan azan daripada Sayyidina Bilal. Lama azan tidak dikumandangkan oleh beliau. Bahkan menurut riwayat, sejak Nabi kita wafat, Sayyidina Bilal tidak lagi menjadi muadzin. Sebab kalau pada saat sampai kepada ucapan asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, mesti beliau terisak-isak dengan tangisan. Itu namanya mahabbah dan rindu. Cinta itu adalah, itu nyanyi saja, tapi tidak ada perasaan yang seperti itu yang dirasakan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diminta, dimohon, diharapkan oleh dua orang sahabat yang pertama, dua penghulu daripada di surga, agar dengan Sayyidina Bilal berkenan untuk mengumandangkan azan di khalayak orang ramai di Masjid Nabawi. Sayyidina Bilal minta maaf, aku tidak boleh melantunkan azan kembali setelah aku ditinggalkan oleh sang kekasihku, setelah aku ditinggalkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan Sayyidina Bilal selepas mengumandangkan azan, katakan saja kiblat ke sana. Maka selepas azan dikumandangkan, rumah Nabi kita di sebelah situ, mata beliau ke arah sana, tunggu. Nabi kita keluar daripada pintu rumah beliau. Begitu Nabi kita keluar, maka dengan qamatun akan dikumandangkan. Minta maaf 1000 maaf, aku tidak dapat mengabulkan hajat Sayyidina Abi Bakar dan juga dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Tapi pada saat dengan Sayyidina Hasan dan Husain meminta dan memohon agar dengan Sayyidina Bilal kembali melantunkan azan atas permintaan daripada dua orang cucu yang dengan beliau melihat daripada dua orang cucu baginda Hasan dan Husain, di sana terdapat struktur malamih wajah rupa baginda yang ceria. Teringat kembali, terbuka hati dan perasaan. Ini dua cucu baginda Nabi yang menggambarkan, yang memperlihatkan perangai, sikap, perilaku, firasat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimohon dan dimintakan dengan Sayyidina Bilal untuk mengumandangkan azan kembali sebagaimana azan dikumandangkan saat ketika Nabi kita masih hidup. Karena dengan beliau melihat bibir daripada Sayyidina Hasan dan Husain yang pernah dikecup dan juga yang pernah dicium oleh baginda Nabi. Nabi kita turun daripada mimbar, Nabi kita berjalan, kadang-kadang Nabi kita gendong Sayyidina Hasan, tarik Sayyidina Husain, kadang-kadang sebaliknya, kadang-kadang keduanya ikut di belakang Nabi, kadang-kadang keduanya Nabi kita gendong. Itu perasaan dan juga dengan khayalan atau juga dengan memori indah, kenangan indah semacam itu ada dalam benak ingatan Sayyidina Bilal. Maka dengan permintaan yang tidak boleh ditolak, maka dengan Sayyidina Bilal pun mengumandangkan azan pada hari itu dengan lantunan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi suasana jadi hening. Jadi segenap pelosok kota Madinah ini suatu lantunan baru yang tidak pernah didengar oleh mereka sejak pada beberapa tahun yang lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dari segenap lapisan masyarakat, yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, kanak-kanak dan sebagainya, semuanya terbuka
dengan suara yang sudah berkumandang pada saat itu, pada saat sampai kepada lantunan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Sina Bilal terisak-isak dengan tangisan dan tidak boleh meneruskan azan. Sementara dengan orang ramai mengatakan, Abu Isa Muhammadun, apakah dengan baginda telah dibangkit oleh Allah? Apakah dengan baginda akan datang kembali? Apakah dengan baginda akan setia bersama kita? Tidak pernah dalam catatan sejarah jumlah bilangan yang paling ramai, jumlah bilangan yang paling banyak orang yang menangis, terisak-isak dengan tangisannya, tergugah hati dan perasaannya setelah Nabi kita wafat, daripada hari Sayyidina Bilal mengumandangkan azan kembali di khalayak orang ramai. Itu yang namanya mahabbah, rindu dan cinta kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahbabuna billah, mungkin setakat itu dahulu untuk mau'izah dan tausiah kita pada malam hari ini. Nanti akan dilanjutkan dengan sambutan Hari Guru, sebagaimana tadi dimaklumkan kepada saya. Jadi kita akan mengikuti sesi kedua daripada pertemuan kita pada malam hari ini, yang kita ingin menyimpulkan tausiah kita tadi, bagaimana dengan langkah kita pada waktu kita melangkah, gerak kita pada waktu kita bergerak, makan kita pada waktu kita makan, minum kita pada waktu kita minum, itu semuanya mencerminkan mahabbah dan cinta kita kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Jangan tidak belajar bagaimana Nabi kita makan, bagaimana Nabi kita minum, bagaimana Nabi kita berpakaian, bagaimana Nabi kita duduk, bagaimana Nabi kita sembahyang, bagaimana Nabi kita bersolek, bagaimana Nabi kita berdandan, bagaimana Nabi kita bergaul, bagaimana Nabi kita di khalayak orang ramai, bagaimana Nabi kita sebagai imam dan pemimpin, bagaimana Nabi kita sebagai seorang panglima perang, bagaimana dan bagaimana baginda Nabi sebagai qudwah hasanah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakanlah kalau memang betul-betul dan benar-benar kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Jangan tidak mengambil peluang, waktu dan kesempatan untuk kita mempelajari sirah, untuk kita mempelajari syama'il, bagaimana kehidupan baginda Nabi, yang sehingga dengan kita dapat memupuk mahabbah dan rasa cinta kita kepada baginda Nabi, yang sehingga detik-detik waktu kita dan laporan yang disampaikan kepada Sayyidina Rasulullah itu adalah laporan yang menyenangkan, yang menyenangkan, yang membahagiakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wa aqimis shalah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.